Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya Partai Demokrat resmi bergabung di Koalisi Perubahan untuk mendukung Anies Baswedan. Nah, sebenarnya bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Perubahan dan mendukung Anies ini bukan sesuatu yang istimewa, karena memang gelagat itu sudah tertangkap jauh sebelumnya ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden. Nah, PKS dan Demokrat sebagai partai-partai yang berada di luar koalisi pemerintah itu memang menanti partai mana yang bisa bergabung dengan mereka. Tetapi yang mengagetkan adalah keputusan Partai Demokrat itu ketika resmi memberikan pernyataannya melalui Ketua Umum AHY itu tetap saja menarik dan mengagetkan dari sisi waktu karena lebih cepat dari yang disangkakan orang. Keputusan Demokrat ini juga membuat ada dua pandangan yang terbelah ya. Yang pertama tentu saja ini merupakan angin segar dan menambah spirit kepada Mas Anies dan Nasdem, juga seluruh pendukung dan simpatisan Anies Baswedan. Jadi optimisme semakin kuat dan kelelahan menunggu ya, atau kelegaan itu muncul karena memang pernyataan resmi dari Partai Demokrat dan PKS ini amat sangat ditunggu oleh para pendukung, simpatisan dan masyarakat luas yang memiliki simpati kepada figur alternatif, dalam hal ini Anies Baswedan. Jadi saya sendiri menduga bahwa Demokrat masih akan mengulur-ngulur waktu atau mencari momentum yang tepat, jadi tidak di bulan Januari ini, tapi kemungkinan dugaan saya antara Maret sampai April gitu. Ternyata Mas Ahaye memiliki sikap yang lebih berani dan cepat karena tidak ingin koalisi perubahan yang diinginkan oleh AHY, Surya Paloh dan PKS ini kemudian masuk angin. Semakin lama Partai Demokrat dan PKS ini menunda-nunda pernyataan resminya untuk Mas Anies, pertama tentu saja akan mengecewakan masyarakat luas karena kenapa tidak ada figur alternatif yang segera diresmikan untuk menandingi kubu yang dianggap sebagai representasinya Jokowi. Nah itu sebenarnya yang ditunggu-tunggu khalayak. Nah kalau misalkan waktunya pernyataan resmi Demokrat dan PKS ini terus ditunda, akhirnya muncul kekhawatiran semakin lama ditunda ya nanti akan masuk angin gitu, atau kena gerilya politik sehingga entah itu Nasdem atau Demokrat atau PKS itu kemudian kena gerilya tersebut dengan berbagai cara, dari mulai ditawarin portofolio kabinet atau tawaran-tawaran lain yang menggagalkan. Tujuannya jelas adalah bagaimana mencegat dan menjegal Anies dengan cara meningkatkan tekanan kepada partai-partai di koalisi perubahan dengan berbagai tawaran tadi atau pressure tertentu, sehingga akhirnya Anies kalau salah satu partainya itu keambil oleh Pak Jokowi atau oleh koalisi pemerintah, ya akhirnya Mas Anies tidak akan bisa maju kan. Tidak akan bisa maju dan tidak akan dapat tiket, sehingga masyarakat gagal untuk mendapatkan figur alternatif karena presidensial thresholdnya itu 20%, jadi tinggi sekali. Kalau tinggi sekali akhirnya partai-partai besar itu yang dominan untuk menentukan.
Jadi sikap Partai Demokrat, Mas AHY lebih cepat mengumumkan ini adalah angin segar bagi demokrasi kita, apalagi setelah saya sendiri baca pernyataan lengkapnya, lumayan mengena, tepat, dan cerdas. Jadi salah satunya adalah Mas Anies Baswedan itu dianggap sebagai ikon atau simbol perubahan dan perbaikan. Kalau saya menyebutnya, kalau memang Anies maju, itu tidak hanya simbol perubahan, tapi juga sebenarnya simbol perbaikan dan kesinambungan. Maksud kesinambungan itu adalah di setiap periode pemerintahan kan atau presiden ada hal-hal baik yang mungkin bisa diteruskan. Kalau yang kurang baik, kurang tepat, atau mungkin salah, ya itu diperbaiki gitu. Kalau misalkan prioritasnya kurang tepat atau salah, ya itu dirubah atau diganti. Itu biasa saja. Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama kan, merawat hal yang baik, memperbaiki hal yang kurang baik dari zamannya Pak SBY. Nah, kawan baik semua, kita ingin tahu juga bagaimana pernyataan lengkap dari seorang ketua umum Partai Demokrat. Dan menariknya, pernyataan resmi ini hanya dibagikan sepertinya tertulis. Mas AHY tidak menyampaikannya langsung di hadapan para wartawan. Mungkin menunggu momen yang tepat juga, tapi pernyataan resmi secara tertulis yang dibagikan kepada media ini ya cukup mewakili. Kenapa? Karena tadinya saya juga masih bertanya-tanya, karena wartawan terutama di tempo.co itu dengan gamblang menjelaskan bahwa ini adalah pernyataan resmi secara tertulis. Jadi kalau belum langsung berhadapan dengan wartawan dan mengatakannya sendiri, saya masih memberikan reserve tuh, apakah ini benar gitu. Tapi ketika di beberapa hari berikutnya setelah itu ada rapat tim kecil koalisi perubahan di rumahnya Mas Anies, nah itu akhirnya saya meyakini karena pernyataan resmi tertulis Mas AHY itu dikonfirmasi dan dibenarkan oleh sekjennya, yaitu Bang Teguh Rifki. Nah, ini adalah berita di hari Kamis 26 Januari 2022, agar kawan baik mencermati lebih dalam tentang pernyataan resmi Mas AHY ini. Judulnya adalah Demokrat resmi dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ini pernyataan lengkap AHY. Di dua paragraf pertama itu disebutkan di dalam majalah Tempo itu bahwa Partai Demokrat resmi mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024. Kemudian yang kedua, Mas AHY mengajak partai yang lain untuk membentuk sekretariat perubahan. Jadi langkahnya Mas AHY mendesak agar segera masuk dalam tahapan pelaksanaan gitu. Nah, singkat cerita, sebelum mengambil putusan itu, Mas AHY menyampaikan bahwa tim kecil koalisi perubahan mendekati tahap final. Dari pertemuan intens yang dilakukan Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS selama 6 bulan belakangan ini, dia menyatakan cukup bagi Demokrat memutuskan pilihan penting dan fundamental menghadapi pemilu 2024 dan Pilpres 2024. Putra pertama Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menyebutkan jika ketiga partai tersebut sudah satu pandangan untuk mendukung Anies sebagai bakal calon presiden. Adapun terkait bakal calon presiden,
sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres 2024, kata AHY. Menurut AHY, ini keywordnya nih, Anies Baswedan merupakan sosok yang dapat memberikan perubahan dan juga perbaikan. Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan, ujarnya. Sementara itu, menyinggung diskusi cawapresnya, dia menghormati kalau Nasdem posisinya adalah menyerahkan pilihan bakal calon wapres itu kepada Mas Anies. Tapi dia juga menginginkan penghormatan yang sama apabila PKS dan Demokrat dihormati ketika memperjuangkan Mas AHY atau Kang Aher dari masing-masing partai tersebut sebagai bakal calon wapresnya. Tetapi menurut Mas AHY jangan sampai diskusi cawapres ini menghambat koalisi. Ya akhirnya ini yang langkah yang dewasa dan sudah mulai belajar tentang kenegarawanan. AHY mengajak partai yang lain itu untuk menyerahkan kepada Mas Anies untuk memilih cawapresnya. Jadi bakal capres Anies itu jangan diintervensi oleh pihak manapun dalam menentukan cawapresnya di pemilu 2024. Supaya apa? Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan, bukan kawin paksa. Seperti yang diketahui, kata AHY, kalau Nasdem sebagai partai pengusung capres Anies Baswedan memberikan kuasa pada mantan gubernur DKI Jakarta itu menentukan bakal cawapresnya. AHY tidak mempermasalahkan kriteria cawapres yang sempat diungkap Anies, mulai dari paling berkontribusi pada pemenangan, berkontribusi pada stabilitas koalisi. Terkait kriteria baca pres, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami. Itu haknya baca pres. Nah, ujungnya adalah ngajak membentuk sekretariat perubahan. Jadi kira-kira itu, kawan baik, Tulisan Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tapi mungkin ada juga yang makin cemas ketika Demokrat itu resmi mendukung Anies gitu. Cemasnya karena itu tadi, ini cemasnya Anies makin kuat dan bisa mengalahkan lawan-lawan yang lain. Kemudian yang kedua, cemas karena gagal untuk menggoda Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Jadi kecemasan-kecemasan yang tidak perlu dalam berdemokrasi. Demikian, terima kasih kawan baik. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan.